Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Putra Mandarisman dari kelas A NIM 2105106021. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi menurut para ahli. Yaitu di sini saya akan menjelaskan ada 5 teori, yaitu yang pertama yaitu menurut Wilhelm Wundt. Yang kedua, menurut Plato dan Aristoteles. Yang ketiga, menurut Kneip and Kneip. Yang keempat, menurut Krupowka. Dan yang kelima, menurut Hilgert. Oke, baik. Yang saya jelaskan yang pertama yaitu teori menurut Wilhelm Wundt 1829. Pengertian psikologi menurut Wundt, psikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengalaman-pengalaman yang muncul pada manusia, seperti perasaan panca indera, feeling, kehendak, pikiran, dan lain-lain. Wundt ini juga termasuk tokoh filsafat yang mencetuskan cikal bakal berdirinya psikologi. Oke, baik teman-teman. Wilhelm Wundt lahir pada tahun 16 Agustus 1832 dan meninggal pada tahun 31 Agustus 1920. Dia adalah seorang dokter psikologi, fisiologi, dan profesor yang sekarang dikenal sebagai penemu psikologi modern. Ia dianggap sebagai bapak psikologi eksperimental. Pada tahun 1879, ia mendirikan laboratorium formal pertama untuk riset psikologis di Universitas Leipzig dan membuat jurnal riset psikologis pertama pada tahun 1881. Oke, next teman-teman. Yang kedua yaitu menurut Plato dan Aristoteles. Menurut Plato dan Aristoteles adalah ilmu filsafat yang dikagumi banyak orang. Bagi mereka berdua, psikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang hakikat jiwa manusia serta prosesnya yang berlangsung dari awal hingga akhir. Oke, baik teman-teman. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani dan pendiri dari akademik Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Ia adalah murid Socrates. Pemikiran Plato pun banyak dipengaruhi oleh Socrates. Plato adalah guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Dia juga menulis hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. Dan sedangkan Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara 3 orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Oke, baik teman-teman. Next. Yang ketiga, menurut Kneip and Kneip. Menurut Kneip and Kneip, psikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengalaman dan tingkah laku manusia secara sistematis. Tidak hanya manusia, hewan, normal dan abnormal, serta individu atau sosial. Oke, baik teman-teman. Kneip and Kneip, setiap para tokoh yang bervariasi. Salah satunya menurut Kneip and Kneip yang mengartikan psikologi sebagai ilmu yang mendalami pengalaman dan tingkah laku manusia secara tersistematis, baik mendalami secara normal hingga secara abnormal. Hal yang ditekankan Kneip and Kneip ternyata tidak hanya berfokus pada manusia saja loh, termasuk juga mendalami tingkah laku hewan sekalipun. Selain hewan pun, ia juga mempelajari seseorang secara individu, kelompok, ataupun sosial. Oke, next teman-teman. Yang keempat, menurut Krupowka. Menurut Krupowka, psikologi yaitu ilmu yang mempelajari mengenai perilaku makhluk hidup dalam hubungan mereka dengan dunia luar. Jadi, bukan hanya belajar tentang manusia itu sendiri, melainkan juga interaksi manusia itu dengan dunia lain. Oke, baik teman-teman. Krupowka adalah seorang psikologi dan profesor di Jerman.
Ia lahir pada tahun 22 November 1941 di Amerika dan meninggal pada tahun 22 November 1941 di Amerika. Dia terkena trombosis koroner. Dia dipengaruhi oleh paman dari pihak ibu, seorang ahli biologi untuk mengejar sains. Oke, baik teman-teman. Next. Yang kelima, menurut Hilgert. Menurut Hilgert, psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang laku manusia dan hewan saja. Bagi Hilgert, psikologi hanya seputar tingkah laku manusia dan hewan. Hal ini karena dia adalah aliran psikologi behaviorisme. Oke, baik teman-teman, itulah 5 teori yang saya jelaskan. Adapun kesimpulan yang saya ambil yaitu dari 5 teori yang dipaparkan oleh masing-masing para ahli tentang pengertian psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Disiplin ilmu ini memiliki alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku tindakan tersebut. Ilmu psikologi ini seringkali dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi tepat dalam serangkaian aktivitas manusia dan kompleks. Dari sisi kesehatan pun, masalah psikologi atau gangguan terkait kepribadian bisa muncul akibat kondisi penyakit tertentu. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garu-garunya belum,